Sahabat-sahabat pelita kasih, selamat pagi, salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam. Kembali saya menjumpai sahabat-sahabat untuk bersama-sama merenungkan 1-2 butir keutamaan sabda Tuhan yang diharapkan dapat menjadi penyerta bagi hidup kita di hari ini, sehingga hidup kita sungguh bisa menjadi berkat bagi sesama. Hari ini kita akan merenungkan seputar Tuhan Yesus yang mengusir roh jahat dan ia dituduh oleh orang Farisi. Tuduhannya 2. Pertama, ia kerasukan roh jahat. Yang kedua, dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul atau bahasa kunonya Baal Sebub, yang artinya kurang lebih adalah penghulu setan. Dan di akhir dari sabda Tuhan ini, Tuhan memberikan kata-kata yang mungkin juga menjadi pertanyaan bagi kita semua, tetapi sekaligus merupakan sikap tegas Tuhan kepada orang-orang Farisi yang menuduhnya ia kerasukan roh jahat. Tuhan mengatakan bahwa setiap hujat manusia itu akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tak akan pernah diampuni atau menjadi dosa kekal. Bagaimana kita memahami sabda Tuhan ini dan bagaimana kita harus bersikap dalam hidup dan juga di dalam kita menghormati dan memuji Tuhan. Yang pertama, sudah lazim bahwa karya Tuhan itu di samping ia mengajar, ia menyembuhkan orang sakit, tetapi juga ia mengusir setan atau kuasa kejahatan. Lagi-lagi biasanya semua itu karena diminta oleh orang yang membutuhkannya atau yang merindukannya agar dibebaskan dari kuasa roh jahat. Intinya Tuhan bukan unjuk gigi atau unjuk kekuatan supaya orang datang kepadanya. Nah, waktu itu orang-orang Farisi menuduh bahwa Yesus ini kerasukan setan dan mengusir setan dengan kuasa Beelzebul sebagai penghulu setan. Tuhan mengatakan, bagaimana mungkin setan akan mengusir setan? Bagaimana mungkin kuasa iblis akan mengusir sesamanya yang adalah iblis? Tetapi yang lebih serius adalah ketika orang-orang Farisi menuduh Yesus sebagai kerasukan roh jahat. Dan inilah yang disikapi serius oleh Tuhan dan hendaknya juga menjadi pemahaman kita semua. Mengapa dosa melawan Roh Kudus dikatakan sebagai dosa yang tak terampuni? Yesus dalam hidupnya itu dinaungi oleh kuasa Roh Kudus, Roh Allah. Kalau kita masih ingat kisah pembaptisan Tuhan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, ada 3 tanda yang menyertainya. Pertama, langit terbuka atau terkoyak. Yang kedua, ada kuasa Roh Kudus dalam rupa burung merpati yang hinggap di atas kepala Yesus. Dan yang terakhir adalah suara dari surga atau suara surgawi yang terdengar yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi. Maka tindakan Yesus adalah tindakan Roh Kudus itu sendiri. Maka ketika orang mengatakan bahwa Yesus itu dikuasai roh jahat, pada saat itu pula dengan sadar mengatakan bahwa Yesus bahwa orang itu menghujat Roh Kudus. Maka dosa melawan Roh Kudus adalah dosa melawan Allah yang disadari betul dengan segala kesadaran sepenuh-penuhnya. Menghujat Roh Kudus adalah orang yang sungguh-sungguh sadar, tahu bahwa Yesus itu adalah dalam kuasa Roh Kudus waktu itu, orang-orang Farisi, tetapi ia menuduhnya Yesus sebagai yang kerasukan setan. Roh Kudus itu ada menyertai Tuhan. Roh Kudus itu bersatu dengan Yesus, dan segala tindakan yang ia lakukan adalah atas kuasa Allah, kuasa Roh itu.
Maka menghujat Roh Kudus sama saja dengan menghujat Allah sendiri dengan segala tidak hormat, apalagi menyamakan kuasa Allah itu sebagai kuasa roh jahat. Inilah yang oleh penginjil Markus dikatakan bahwa dosa atau hujat melawan Roh Kudus adalah hujat yang tak terampuni. Semoga kita bisa belajar dari sikap orang Farisi yang dengan membabi buta ingin mempengaruhi khalayak agar orang-orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dengan menuduhnya bahwa Yesus itu adalah kerasukan roh jahat, bahwa Yesus menggunakan kuasa Beelzebul sebagai penghulu setan. Ini adalah cara membabi buta. Orang-orang Farisi ingin menjatuhkan Tuhan. Tetapi setiap apa yang dibuat oleh orang Farisi, serangan-serangan, hinaan, bahkan juga cacian dari orang Farisi tidak akan menyurutkan Tuhan untuk mewartakan kebaikan atau mewartakan kabar gembira. Maka pesan yang bisa kita petik dari kisah ini yang pertama, mari kita senantiasa menghormat Tuhan kita yang kita yakini, Roh Allah, Roh Kudus yang juga selalu menyertai kita. Kita tempatkan di dalam tempat yang mulia dengan sikap hormat kita kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, semoga kita pun juga dijauhkan dari sikap para Farisi yang suka mencaci, yang suka mendengki, dan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan Tuhan. Semoga kita dijauhkan dari sikap untuk menjatuhkan sesama kita. Sebaliknya, sebagai murid-murid Yesus kita diajak untuk senantiasa menghargai, menghormati, bahkan merangkul hidup di dalam kebersamaan, membangun peradaban kasih, membangun persaudaraan sejati. Semoga sabda Tuhan di pagi ini sungguh memberikan berkat yang melimpah untuk kita sehingga hidup kita pun dapat menjadi berkat bagi sesama. Saya Romo Stepanus Istatora Harjo PR dari Pastoran Santo Kristoforus Banyu Temumpang di Sawangan, Magelang, mengucapkan selamat mengawali hari dengan penuh berkat. Mari kita berbagi berkat kepada sesama melalui sikap hidup, tutur kata kita yang sungguh memberikan kesejukan bagi sesama kita. Salam sehat, salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam.